Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Mazliseni dengan NIM 2414030032 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang dibimbing oleh Bapak Dr. Muhammad Qasim MA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang topik yang sangat relevan, yaitu aliran filsafat pendidikan, perennialisme, dan rekonstruksionisme, serta kaitannya dengan pendidikan Islam. Kita akan mengeksplor masalah yang muncul ketegangan dari antara kedua aliran ini, dan solusi praktis untuk mengintegrasikan. Topik ini penting karena pendidikan Islam perlu seimbang antara nilai-nilai abadi yang spiritual dan kebutuhan perubahan sosial. Sebelum masuk ke masalah, mari kita memahami dasar-dasar kedua aliran tersebut. Perennialisme yang berasal dari filsuf seperti Plato dan Aristoteles menekankan bahwa pendidikan harus fokus pada pengetahuan abadi dan rasional. Kebenaran yang tidak berubah sepanjang waktu. Dalam konteks Islam, ini selaras dengan ajaran Quran dan Sunnah sebagai sumber kebenaran mutlak. Sementara rekonstruksionalisme dikembangkan oleh John Dewey melihat pendidikan sebagai alat untuk merekonstruksi masyarakat, mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan masalah sosial modern. Kaitannya dengan pendidikan Islam, Islam memiliki elemen abadi seperti tauhid dan akhlak, tetapi juga mendorong ijtihad dan adaptasi. Nah, sekarang mari kita bahas masalah utama yang terkait dengan topik ini. Masalah inti adalah ketegangan filosofi dan praktik antara perennialisme dan rekonstruksionalisme dalam pendidikan Islam, yaitu seringkali membuat pendidikan menjadi tidak seimbang atau efektif. Masalah pertama, ketidakseimbangan kurikulum. Pendidikan Islam sering condong ke perennialisme dengan fokus berlebihan pada hafalan Quran dan hadis tanpa konteks sosial modern. Akibatnya, siswa kurang siap menghadapi tantangan seperti digitalisasi atau perennialisme. Sebaliknya, jika terlalu rekonstruksionisme, pendidikan bisa mengabaikan aspek spiritual, seperti di beberapa sekolah Islam liberal yang mengadopsi metode Barat tanpa filter nilai Islam. Masalah kedua, konflik identifikasi bagi pendidikan dan siswa. Guru mungkin menerapkan kedua aliran menghasilkan pengajaran yang inkonsisten, misalnya mengajarkan abadi Islam tetapi menghindari diskusi kritis dengan isu sosial seperti demokrasi atau hak asasi manusia yang sebenarnya diperlukan oleh rekonstruksionalisme. Masalah ketiga, dampak negatif pada masyarakat. Pendidikan yang tidak terintegrasi dapat memperkuat pluralisme seperti ekstremisme jika terlalu perennialisme, atau sekularisasi jika terlalu rekonstruksionisme, yang mengurangi peran pendidikan Islam dalam membangun masyarakat harmonis dan inovatif. Ini bukan hanya teori, banyak sekolah Islam di dunia Muslim menghadapi ini. Bagaimana bisa mengatasi ini? Solusinya adalah mengintegrasikan kedua aliran dengan pendekatan hibrida yang praktis. Berdasarkan buku yang saya baca, yang pertama yaitu kurikulum hibrid yang terstruktur. Buat modul kurikulum yang membagi waktu, misalnya 60% untuk perennialisme dan 40% rekonstruksionisme. Yang kedua, cara kedua adalah pelatihan guru terintegrasi dan berkelanjutan. Seperti adakan workshop tahunan berdasarkan bab buku, di mana guru belajar ijtihad Pythagoras, menerapkan diskusi kritis sambil merujuk nilai abadi Islam, serta simulasi kelas kolaborasi dengan ahli Barat dan Islam. Yang ketiga, penelitian dan evaluasi kolaborasi dengan fokus jangka panjang. Untuk tim penelitian, untuk studi longitudinal tentang dampak integrasi, misalnya survei pendidikan akhlak dan partisipasi sosial. Intinya, integrasi perennialisme dan rekonstruksionisme bisa mentransformasikan pendidikan Islam menjadi lebih kuat dan relevan, menghasilkan generasi Muslim yang seimbang antara spiritual, akhlak, dan inovasi sosial. Dengan solusi ini, kita bisa menghindari stagnasi dan membangun masa depan yang baik.
Sekian penyampaian materi saya. Saya mengambil sumber referensi ini ada 2 buku, yaitu buku ini dan buku ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.